Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Masih dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, Al-Juz'ul Tsalits, jilid yang ketiga. Alhamdulillah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita di Ats-Tsalisa Asyara, pelajaran ke-13. Ini bagian yang kedua insyaallah ta'ala. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengambil hiwar percakapan, yang mana hiwar tersebut, ya kemarin kita katakan ya, mengandung beberapa contoh penggunaan lamu al-amr. Apa itu lamul amr? Lamul amr adalah suatu huruf yang masuk kepada fi'il mudhari dan kemudian memberikan makna amr. Jika normalnya kita ingin memberi makna amr itu dengan cara merubah wazan fi'il dari misalkan yadhabu menjadi idhab, zahaba yadhabu idhab, itu fi'il amr yang normal. Nah, kalau lamul amr itu adalah suatu huruf yang merubah fi'il mudhari. Jadi wazannya tidak dirubah, pakai tetap fi'il mudhari dan masuk ke dalam fi'il tersebut memberikan makna amr dan kemudian menjazamkan. Jadi lamul amr itu salah satu dari huruf al-jazimah. Dari salah satu al-jazim yang menjazamkan. Ya, jadi dia harus memiliki tanda-tanda jazam sebagaimana yang pernah kita pelajari. Tanda-tanda jazam itu ada sukun, hasfu harfal illah, hasfun nun. Ya, itu tanda-tanda jazam. Kemudian kita katakan kemarin bahwasanya lamul amr ini dia bisa masuk ke ghaib dan mutakallim. Dia bisa masuk ke ghaib dan mutakallim. Tadkhulu ala fi'lil ghaibi wal mutakallim. Dia masuk ke ghaib dan mutakallim. Maksudnya fi'il mudhari yang domirnya ghaib dan fi'il mudhari yang domirnya mutakallim. Contoh yang ghaib yaitu liyajlis, domirhu huwa. Kalau fi'il amr biasa ya, idhab, idhaba, idhabu, itu hanya masuk ke mukhatab saja, nggak bisa masuk ke ghaib sama mutakallim. Tapi kalau pakai lamul amr bisa masuk ke ghaib, bisa masuk ke mutakallim. Ya, apalagi mukhatab, ya tentu lebih bisa lagi. Contohnya di sini liyajlis itu huwa, linajlis itu mutakallim. Kemudian lamul amr itu maksurah, selalu kasroh dia. Watusakan, dan terkadang dia disukunkan. Kapan itu? Kalau sebelumnya ada 3 huruf ini. Ada waw, ada fa, ada summa. Liyadakhul, misalkan ada waw di belakangnya, di depannya. Wal yadakhul. Ya, ada fa, fal yadakhul. Kemudian ada summa, summal yadakhul. Ya, begitu seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke tadribat. Istakhrij ma fid darsi min amthilati lamil amr. Tentukan dari hiwar kemarin, mana contoh penggunaan lamul amr. Ya sudah kita jawab ini kemarin ya. Contoh penggunaan lamul amr ini yang kita kasih warna kuning ini. Ini contoh-contoh dari lamul amr. Liyadakhul, ya, hendaknya dia masuk. Ya, liyadhab, hendaknya dia pergi. Wal yarji'u. Nah, ini diperhatikan. Apa harokat lamul amr di sini? Harokatnya sukun. Kenapa? Karena ada waw sebelumnya. Jadi yarji'u asal katanya yarji'una. Yarji'una, nunnya kenapa dihapuskan? Karena ada lamul amr. Katakan lamul amr itu jazimah. Dan yarji'una itu termasuk apa? Al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu menjazum dengan apa? Dengan hasfun nun. Makanya yarji'una menjadi yarji'u. Wal yarji'u. Yadhabuna menjadi wal yadhabu, begitu. Kemudian linaqra, ya. Di sini kenapa ada 2 harokatnya? Liyadhab sama liyadhabi. Ya, kalau kita mau baca dengan 2 cara. Kalau kita baca liyadhab berarti ini dipatahkan, liyadhab at-tullabu. Kalau kita kasrohkan berarti disambung, liyadhabit tullabu. Dan dua-duanya benar cara bacanya. Begitu juga di sini linaqra atau linaqra'i. Ini domir nahnu. Nah, liyaktub ini domir huwa. Liyaqra'ha,
liyaqra'ha, menambung dengan dhamir ha di belakangnya. Falyanzur, falyanzuril. Nah, di sini kita tahu berarti ayat ini bisa dibaca falyanzur al-insan. Itu kalau dibaca terpisah, tapi itu kurang tepat kalau di Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an ada aturan qiraahnya, ilmu qiraatnya. Jadi yang benar adalah falyanzuril insanu. Taib. Kemudian ada wal yadhhab. Wal yadhhab. Kenapa lamul amarnya di sini sukun? Karena ada waw sebelumnya. Jadinya lamul amarnya disukunkan. Yang tadinya kasroh sekarang menjadi sukun. Wal yadhhab. Domir huwa. Fal yadhhab. Ini juga domir huwa. Fa dipakai di situ. Taib. Ada lagi contoh yang lain di sini yang kelewatan? Tidak ada ya. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan lamu al-amr. Kalau ini waktub la yata'akhir, ini la an-nahiyah ini ya, bukan lamul amr. Kemudian type sudah tidak ada ya. Itu dia contoh-contoh penggunaan lamu al-amr ketika masuk ke dalam fi'il mudhari dan menjazamkan fi'il tersebut serta membuatnya bermakna amr. Baik, kemudian latihan yang kedua, ayyin lamal amri fi ma yati wadbitha bisyakli. Tentukan mana lamal amr dari kalimat-kalimat berikut ini dan kasih harokat. Ya, dikasih harokat. Yang pertama, liyadhhabit tullabu al-jududu wal yarji'u ba'da muqabalatihi. Lamul amrnya liyadhhab dan yarji'u. Nah, ini bacanya apa? Kasroh ya, liyadhhab. Kemudian di sini sukun wal yarji'u, wal yarji'u. Liyadhhab at-tullabu al-jududu ilal mudiri wal yarji'u ba'da muqabalatihi. Hendaknya para santri baru pergi ke mudir, menemui kepala sekolah dan kembali setelah bertemu dengannya, bertatap muka. Muqabalah itu artinya bertemu atau bertatap muka. Kemudian nomor 2, liyaktub at-tullabu al-ajwibata bil hibri al-azraqi awil aswadi. Lamul amarnya di liyaktub. Liyaktub kasrah di sini ya. At-tullabu atau liyaktubit tullabu al-ajwibata. Hendaknya para santri, kalian semua maksudnya, menulis jawaban-jawaban. Al-ajwibah jamak dari kata jawab. Jawabun itu jamaknya ajwibah ya. Jawabun. Jawabun. Satu. Kalau ajwibah jamak. Baik. Jadi nomor 2 ini liyaktub at-tullabu al-ajwibata bil hibril azraqi awil aswadi. Al-ajwibah tadi jamak dari kata jawabun. Al-hibr itu artinya tinta ya. Al-hibr artinya tinta, ya, pulpen bertinta. Al-azraq warna biru, awil aswad atau warna hitam. Kemudian nomor 3, linadhhab ilal maktabati wal naqra'is suhufa wal majallati. Mana lamul amrnya di sini? Ada 2. Yang pertama di kata linadhhab, kemudian yang kedua di kata wal naqra'. Lamul amr yang pertama itu berharokat kasrah, kemudian lamul amr yang kedua berharokat sukun karena ada wawu sebelumnya. Linadhhab ilal maktabati, hendaknya kita pergi ke perpustakaan. Wal naqra'is suhufa, wal naqra' as-suhufa, dan kita membaca suhuf surat kabar wal majallat dan majalah-majalah. Kemudian nomor 4, liyaqra' kullu talibin hadzal darsa wal yaktubhu. Lamul amarnya di kata liyaqra' dan wal yaktubhu. Liyaqra' lamul amarnya kasrah, wal yaktub lamul amarnya sukun karena ada wawu sebelumnya.
Hendaknya setiap santri membaca pelajaran ini dan menulisnya. Taib. Kemudian nomor 5, liyusa'idit tullabu al-qudama at-tullabal jududa. Hendaknya at-tullab al-qudama, para santri kudama. Kudama itu jamak dari kata qadimun. Kemudian al-judud itu jamak dari kata jadidun. Ya. Jadi hendaknya para santri lama al-qudama menolong, membantu para santri baru. Taib. Lamul amrnya di sini dikata liyusa'id. Kemudian nomor 6, liyabqa kullu wahidin fi makanihi. Lamul amrnya dikata liyabqa. Lamul amrnya kasrah. Liyabqa. Nah, di sini apa tanda jazamnya? Kalau tadi kan tanda jazamnya sukun-sukun semua ya. Liyadhab sukun, liyaktub sukun, kecuali ini hasfun nun. Liyabqa itu tanda jazamnya adalah hasfu harfa illa. Karena asal katanya adalah ya beko, ada alif maksroh di belakangnya. Masukkan lamul amar, ya harfa ilahnya harus dimahdzufkan, harus dihapus. Jadinya liya beko. Nah, jadi masih ingat ya bahwasanya tanda jazam itu ada 3. Yang pertama sukun, ini yang paling umum. Kemudian hasfun nun, itu kapan pakainya? Ketika af'alul khamsah, kemudian hasbu harfal illah ketika fiilnya fiil mu'tal, ketika fiilnya fiil yang berakhiran huruf illah. Nah, liya beko di sini ada huruf illahnya, maka dihapus huruf illahnya. Taib. Kemudian liya beko sendiri artinya apa? Liya beko artinya tetap, tinggal, ya. Saya kata bako. Tetap tinggal, setiap kalian tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Baik. Kemudian nomor 7, linajlis al-ana fil hadiqati thummal nadhhab ilal masjidi. Linajlis al-an. Ini lamul amrnya, linajlis. Ya, bisa dibuka di halaman selanjutnya ini ya, halaman 107. Thummal nadhhab. Summal nadhhab. Ini dia lamul amr yang kedua. Linajlis al-an. Hendaknya kita duduk sekarang fil hadiqah, di taman. Summal nadhhab, kemudian kita pergi ke masjid. Kenapa lamul amrnya sukun di sini? Karena ada summa sebelumnya. Jadi kalau ada summa maka lamul amrnya sukun. Baik, itu dia contoh-contoh penggunaan lamul amr beserta harokatnya. Silakan diharokati sendiri di kitabnya ya. Baik, kemudian nomor 3, adkhil lamal amri 'alal af'alil atiyah wadbitha bisyakli. Masukkan lamul amr ke fiil-fiil berikut dan berikan harokatnya. Ya, kasih harokat. Yadkhulu, kemasukan lamul amr. Jadinya apa? Liyadkhul. Ya. Tidak perlu kita tulis ya. Ya, silakan di nanti kita tulis yang harokatnya sukun aja. Jadi liyadkhul, ya'kulu menjadi liyakul, nanamu menjadi nah ini agak kemud dikit kita nulis, jadi jawabannya linanam. Kalau ini ya, nanamu jadinya linanam. Lah kok bisa? Ya, karena asal katanya nanamu ini ya. Jadi asal katanya nanamu begini kan. Nanamu itu kalau kemasukan lam, jadinya lam. Nana. Jadi nana. Nah, begini, seharusnya begini kan. Tapi karena alif sebelumnya juga sukun, ya, jadi nggak bisa ini. Karena sukun ketemu sukun. Akhirnya apa? Akhirnya alif yang pertama, ya, alif yang ini dihapus. Jadinya linanam. Paham ya? Jadinya linanam. Ya, tentunya ini disambung. Jadinya linanam. Jelas ya? Baik, kita kembali. Jadi jawabannya nanamu, kemasukan lamul amr jadinya linanam.
Kemudian yadhhabuna, kemasukan lamul amr jadinya liyadhhabu. Mana nunnya? Dihapus karena dia af'alul khamsah. Masih ingat ya af'alul khamsah apa saja? Yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Itu 5 fiil yang majzumnya dengan hasfu an-nun. Fana'kulu. Ada fa di sini. Nah, berarti dia harus sukun. Jadinya ya, fal na'kul. Jadinya fal na'kul. Kenapa enggak lifa na'kul? Enggak boleh ya, fa itu harus di awal dia. Ya. Fa itu harus di awal. Jadi ya, tidak bisa kita taruh lamul amr di awalnya, harus dia yang pertama. Fa na'kul jadinya fal na'kul. Kenapa lamul amrnya sukun? Karena ada fa ini. Ya, kalau nggak ada apa-apa sebelumnya baru kita gunakan kasroh seperti yang di atasnya. Kemudian yansa ini fi'il mu'tal. Berarti tanda jazamnya apa? Tanda jazamnya hasfu harfal illah. Jadinya liyan ya, liyansa. Jadi alif yang terakhir ini hilang. Ya, seharusnya kan liyansa gitu ya. Hasfu harfal illah. Dan nada'u juga hasfu harfal illah. Jadinya apa huruf yang dihapus? Waw. Jadinya apa? Linad'u. Ya. Jadi harokatnya tetap ya. Kita hanya tinggal hapus ini saja. Kalau ini kan ainnya dhammah, jadi biarkan dhammah. Ini fathah, biarkan fathah. Jadi liyansa linad'u. Kemudian selanjutnya yaqra'u wa yaktubu. Nah, berarti ada dua lamul amrnya di sini. Yang pertama liyaqra sukun ya, liyaqra lamul amrnya kasrah, wal yaktub. Yang kedua ini lamul amrnya sukun karena ada waw. Jelas bedanya ya? Liyaqra wal yaktub. Yarka'u wa yasjudu, liyarka' wa yasjud. Baik. Selanjutnya najlisu huna wa naqra'ul qur'ana. Linajlis huna wal naqra' al-qur'ana. Ulang saya lagi, linajlis huna wal naqra' al-qur'ana. Ya. Jadi yang pertama lamul amrnya kasroh, kemudian yang kedua lamul amrnya sukun karena ada waw di situ. Jadi jawabannya linajlis huna wal naqra' al-qur'ana. Ini jawabannya silakan ditulis di kitabnya ya. Silakan ditulis, nanti kalau murajaah bisa mudah. Kemudian yamshi, ini fi'il mu'tal. Berarti kalau kemasukan lamul amr jadinya yamshi. Ya, jadinya liyamshi. Hasbu harfal illah. Kemudian yaqulu kemasukan lamul amr jadinya liyaqul. Jadi asal katanya yaqul ya, liyaqul, tapi karena sukun ketemu sukun maka harus ada yang dihapus. Apanya yang dihapus? Wawunya. Jadinya liyaqul. Jelas ya? Liyaqul jadinya. Sama seperti nanam tadi ya, linanam, liyaqul. Yabi'u, nah ini juga sama kasusnya. Nah, harusnya menjadi liyabi ya. Nah, karena sukun ketemu sukun akhirnya dihapuslah ya itu. Jadinya liyabi'. Ya, liyabi'. Dan yashtari fi'il mu'tal. Maka hasfu harfal illah, huruf illahnya ya. Berarti jadinya apa? Liyashtari. Ya, liyashtari. Pendek ya, jangan dipanjangkan. Kalau liyashtari salah. Liyashtari. Jadi bedakan antara lamul amr sama lam huruf jar. Ya, artinya beda jauh ya. Huruf jar ya hanya masuk ke isim saja. Kalau lamul amr
Nah, itu masuknya ke fi'il mudhari. Jelas ya? Baik. Kalau lam harfu jar itu kan artinya untuk, ya, li Muhammadin, untuk Muhammad atau milik Muhammad. Ya, kalau lamul amr itu untuk kata kerja perintah, yashtari, agar atau membeli, gitu ya, belilah. Gitu. Baik. Kemudian nomor 4, hati khamsata amsilatin lilamil amr fi jumalin mufidatin. Hati, berikanlah 5 contoh, ya, lamul amr dalam kalimat sempurna. Jadi kita buat satu kalimat yang mana lamul amr di situ ada dalam kalimat tersebut. Baik. Kita jawab sama-sama. Yang pertama misalkan kita katakan liyajtahid at-tullabu fi dirasatihim. Hendaknya para santri bersungguh-sungguh dalam belajar. Liyajtahid. Jadi di sini lamul amrnya kasroh. Dan contoh yang kedua, misalkan litudzakir atau misalkan apa yang lainnya, liyadkhul Muhammadun al-fasla al-ana. Hendaknya Muhammad masuk ke kelas sekarang. Kemudian ini contoh yang kasroh ya. Sekarang kita buat yang sukun. Al-mudarrisu qad jaa falyadkhul, ya, falyubda ad-darsu, ya, mabnil majhul di sini, ya. Falyubda ad-darsu. Guru telah masuk, falyubda ad-darsu. Maka hendaknya pelajaran itu dimulai. Falyubda di sini harokatnya sukun lamul amrnya karena ada fa sebelumnya. Al-mudarrisu qad jaa falyubda ad-darsu. Kemudian kita ambil contoh yang ada wawunya. Misalkan qad ronna al-jarasu, telah berdering bel, telah berbunyi bel, ya. Wal yadkhul kullu talibin faslahu. Qad ronna al-jarasu, telah berdering bel, bunyi bel. Wal yadkhul, maka hendaknya setiap santri masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, litattaqu al-muslimuna rabbahum. Litattaqu dari kata ittaqa yattaqu, ya. Atau liyattaqu, ya. Liyattaqu al-muslimuna rabbahum. Dari kata yattaquna, pemasukan lamul amr hasbun nun, bertakwa artinya, ya. Ittaqa yattaqi, dhamirahum, yattaquna, pemasukan lamul amr jadinya liyattaqu. Liyattaqu al-muslimuna rabbahum. Hendaknya orang-orang muslim itu bertakwa kepada Rabb mereka. Baik, ini dia jawabannya. Kita kembali ke kitab. Di sini ada penjelasan dari pensyarah di sini, dari penulis kitab. Sabaqo andarasta, sudah lewat, pernah kita pelajari. Apa itu la an-nahiyah? Ya. Di sini ada disinggung sedikit tentang la an-nahiyah.
Jadi sebagaimana sudah pernah kita pelajari, la an-nahiyah ad-dakhilata ala fi'lil mukhatab. Dia masuknya kepada fi'il dengan domir mukhatab. Domir mukhatab apa artinya? Yang diajak bicara. La an-nahiyah itu la untuk melarang itu ya. Contohnya ya Ahmad la tal'ab. Nah, ini dia la an-nahiyahnya. Kemudian tal'ab ini namanya fi'il mukhatab. Ya, domir anta. Ya Ahmad, anta, la tal'ab. Ya ikhwan, la tadhabu ilal mata'ami qabla sa'atil wahidati. Contoh yang kedua, la an-nahiyah. Di sini la, kemudian fi'il mukhatabnya tadhabu dari kata tadhabuna. Ya, jadi la an-nahiyah itu jazimah juga ya. Nah, di sini majzum dengan sukun, di sini majzum dengan hasfun nun. Kemudian contoh yang ketiga ya Aminatu la tajlisi huna. Ya Aminah la an-nahiyahnya. Nih, kemudian tajlisi dari domir anti tajlisina. Tajlisina kemasukan la an-nahiyah majzum bihasfi an-nun. Limadza? Li'annahu fi'lun minal af'ali al-khamsah. Ya akhawatu la taftahna an-nawafidha. Ya akhawatu la di sini. Kemudian taftahna domir antunna ya, domir antunna mabni di situ karena ada nun niswah. Taftahna. Ya akhawatu la taftahna an-nawafidha. Wa tadkhulu la an-nahiyah. Ini ada 4 contoh la an-nahiyah. Ini merojah sedikit ya. Wa tadkhulu la an-nahiyah ala fi'lil ghaibi aidan. Dan la an-nahiyah itu ternyata bisa masuk ke fi'il ghaib juga. Ya, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu di pembahasan sebelumnya di jilid kedua kalau nggak salah ya. Kita bahas la an-nahiyah itu dia masuknya ke fi'il mukhatab. Ternyata dia juga bisa masuk kepada fi'il ghaib juga. Fi'il ghaib itu berarti domir huwa sampai hunna. Contohnya la yakhruj ahadukum minal fasli. Nah, jangan salah seorang dari kalian keluar dari kelas. La yakhruj, la di sini la an-nahiyah. Yakhruj domir huwa. Huwa itu domir ghaib. Berarti boleh masuk ke fi'il ghaib. Fi'il dengan domir ghaib. Taib. Kemudian di sini sekarang ada beberapa contoh la an-nahiyah. Selesai kita dari lam lamr. Di sini sekarang kita lihat contoh-contoh dari la an-nahiyah. Idbit bisyakli. Kasih harokat fiil berikut ini. Silakan di kitabnya dikasih harokat ya. Ya, ba'da la an-nahiyah. Jadi la di sini semuanya la an-nahiyah. Yang pertama, la yadkhul ahadukum al-fasla fi athna'id darsi. La yadkhul. La an-nahiyah. Yadkhul majzum dengan sukun tanda jazamnya. Salah seorang dari kalian, ini la yadkhul domir apa di sini? Domir huwa. Berarti la an-nahiyah boleh masuk ke domir huwa, domir ghaib. Ya, salah seorang dari kalian tidak boleh masuk ke dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Nomor 2, la yadrib ba'dukum ba'dha. Tidak boleh sebagian dari kalian memukul sebagian yang lain. Saling pukul maksudnya. Nomor 3, la tadkhul al-jami'ata sayyaratul ujrati. Tidak boleh sayyaratul ujroh itu artinya taksi ya. Tidak boleh taksi masuk ke dalam lingkungan kampus. Cukup sampai depan doang begitu. Nomor 4, la yaktub ahadun 'ala saburati bighairi idnil mudarrisi. Tidak boleh salah seorang dari kalian menulis di papan tulis tanpa izin dari guru. Nomor 5, la yaktub at-tullabu al-ajwibata bil hibril ahmari. Tidak boleh para santri menulis jawaban dengan tinta merah. Karena tinta merah itu untuk guru ya. Baik. Kemudian selanjutnya la ya'kul ahadun bisyimali. La ya'kul ahadun bisyimali. Tidak boleh salah seorang dari kalian makan dengan tangan kiri. Shimal artinya tangan kiri.
Shimal kiri ya. Di sini maksudnya tangan kiri. Nomor 7, la ya'khudh ahadun al-majallati kharijal maktabati. Tidak boleh siapapun dia untuk membawa majalah keluar dari perpustakaan. Nomor 8, la yaskhar ahadun min ahadin. Tidak boleh seorang menghina yang lainnya. Nah, yaskhar artinya menghina atau mengolok. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengolok orang yang lainnya. Nomor 9, la yasubbu ahadukum akhahu al-muslima. Tidak boleh salah seorang dari kalian mencaci maki saudaranya yang muslim. Sabba yasubbu artinya mencaci maki. La tasubbu ashabi, kata Nabi. Jangan kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Baik, nomor 10, la yansa ahadun jawaza safarihi. Tidak boleh salah seorang dari kalian melupakan paspornya. Mau pergi jangan lupa paspor. La yansa dari kata yansa, hasfu harfal illa. Jadinya la yansa. Baik. Dan nomor 11, la yakul li ahadun fil mustaqbal inni nasitul kitaba awid daftara. Tidak boleh salah seorang dari kalian berkata kepadaku di masa yang akan datang, ke depannya gitu maksudnya. Ke depannya nanti besok-besok jangan sampai ada yang ngomong inni nasitul kitab, saya lupa buku tulis atau buku saya. Jangan sampai ada yang bilang lupa begitu karena sudah diingatkan, itu maksudnya. Jadi la yakul dari kata yakulu, la yakul. Jadi. Baik. Kemudian nomor 12, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tusafir al-mar'atu salasata ayyamin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh perempuan itu safar 3 hari kecuali bersama zi mahram, bersama mahramnya, bersama keluarga dekatnya. Nomor 13, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna' jarun jarahu an yagriza khashabahu fi jidarihi. La yamna' jarun. La yamna' tidak boleh melarang atau mencegah. Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan, untuk menanam, ya, menancapkan kayu di temboknya. Apa maksudnya menancapkan kayu? Ya, menancapkan kayu di temboknya. Misalkan rumahnya bersebelahan temboknya begitu, ya tidak boleh kita larang tetangga kita untuk menancapkan kayu di tembok itu. Kalau di tembok apa namanya, tembok orang-orang di sana itu kan di Madinah sana itu dulu itu menggunakan apa namanya lumpur, ya menggunakan tanah begitu kan, temboknya tembok tanah. Jadi tidak boleh kita larang dia untuk menancapkan selama itu tidak memudaratkan kita sebagai pemilik rumah. Ini hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin tentang keutamaan bersikap toleran terhadap tetangga. Jadi bagaimana kita toleransi di situ. Baik. Jadi la yamna, ya, la yamna, tidak boleh melarang tetangga melarang tetangganya yang lain. Baik. Nah, itu dia 13 contoh dari penggunaan la an-nahiyah. Ya, la an-nahiyah. Jadi semua ini la an-nahiyah semua. Beda dengan lamul amr, ya. Jadi bedakan istilahnya ya. Jadi kalau dikatakan la an-nahiyah, maka dia begini, la begini. Ini namanya la an-nahiyah. Ya. Tapi kalau dikatakan lamul amri, lam bukan la ya, lamul amr, berarti dia cuma satu huruf begini. Ya. Nah, kalau la itu dia ada 2 huruf, lam sama alif. Kalau lamul amr itu satu saja hurufnya, ya. Bisa kasroh, bisa sukun dan nanti, ya, sebagaimana sudah kita bahas tadi. Itu ya, bedakan istilahnya. Taib. Jadi yang ada di sini ini semua contoh la an-nahiyah.
Taib, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Masih pembahasan la an-nahiyah. Baru kemudian nanti kita masuk ke al-jazimah. Huruf-huruf apa saja yang menjazamkan fiil mudhari. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.